Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Oke, semua dalam keadaan sehat kan? Sehat, Pak. Pak. Oke, Sehat, Pak. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa dulu menurut ajaran dan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, ketua kelas mana? Kawan-kawannya udah masuk semua? Sudah, Pak. Udah ya? Oke, pada kesempatan ini atau pada hari ini kita akan membahas mengenai pencerminan. Ya, ya. Oke, gimana? Udah kelihatan? Kelihatan, Pak. Coba Nando, apa di situ yang lihat? Bilangnya? Sudah, Pak. Apa itu? Judul pertamanya apa? Pencerminan atau refleksi. Oke. Jadi pada hari ini kita akan membahas pencerminan. Adapun langkah-langkah pembelajaran kita pada kesempatan ini, yaitu kita menggunakan pendekatan pembelajaran yang berbasis masalah, di mana nanti anak-anak akan saya berikan masalah dengan, kemudian nanti saya akan membimbing untuk menyelesaikan masalah yang saya berikan nanti. Dan nanti anak-anak akan menemukan sendiri. Jadi bukan Bapak yang memberikan, tetapi anak-anak yang menemukan sendiri. Kemudian, adapun tujuan pembelajaran kita capai pada hari ini. Itu yang pertama, anak-anak mampu mendefinisikan sifat-sifat bayangan pencerminan. Kemudian yang kedua, anak-anak mampu menemukan koordinat bayangan pencerminan. X, Y, angkal atau 00, garis Y sama dengan X, dan garis Y sama dengan negatif X. Kemudian yang ketiga, anak-anak mampu menyelesaikan masalah mengenai pencerminan tersebut. Oke, sebelum kita memasuki materi pencerminan ini, yaitu di sini ada materi apersepsi, di mana di sini mengenai bidang koordinat. Jadi semua anak-anak saya harap memperhatikan ini dulu, perhatikan apa yang saya tampilkan ini. Setelah itu, setelah kamu mengamati ini, saya menentukan koordinat titik, kemudian koordinat titik F, kemudian koordinat titik E. Coba siapa yang bisa? Coba Maria bisa menjawab. Maria masih di situ? Maria? Pak, jaringan saya susah loh, Pak. Oke, coba kalau enggak, Nando bisa? Koordinat titik E-nya berapa ini? Titik E-nya 2,2, Pak. Oke, dia titik F-nya berapa? Titik F-nya Pak. Ya masuk itu. 2,1 ya, Pak. 21 ya, Iya, Pak? min 2,1. Min 21. Oke, coba siapa lagi yang bisa? Kurang besar, Pak. Yang besar ya. Titik, Pak. Oke, titik G. Kamu bisa? Titik G, Pak. Saya, Pak. Ya, berapa? Negatif 3, negatif 3, Pak. Bagus, berarti rata-rata sudah bisa ya mengenai bidang koordinat ya. Kita lanjut. Oke, kita lanjut ke materi inti kita, yaitu mengenai pencerminan. Oke, di sini ada saya tampilkan contoh pencerminan itu, di mana ini adalah objeknya atau bangun aslinya, kemudian ini cermin, dan di sini adalah bayangannya. Ya, David pernah bercermin atau tadi pagi sebelum ke sekolah cermin dulu? Atau langsung? Ya, Pak. Cermin dulu lah, Pak. Sudah Pak, sudah biar lebih ganteng Pak. Iya, berarti tadi yang kau lihat itu di cermin itu berarti wajah asli ya? Jelas lah Pak. Iya, Pak. Jelas ya. Iya, Pak. Ganteng Bapak situ ya. Ganteng, Bapak kan udah ganteng dari dulu. Oke, udah lanjut ya. Udah semua udah
bisa memperhatikan dan memperhatikan dari pencerminan ini ya, udah ya? Udah bisa ya? Udah, Pak. Oke. Sudah masalah sehari-hari dan kamu juga sudah hampir tiap hari bercermin. Jadi saya mau nanya nih. Jadi pencerminan itu atau definisi pencerminan itu yang bisa kau simpulkan. Yang kalau itu coba ceritakan apa itu pencerminan. Coba siapa yang bisa? Siapa yang bisa memberikan definisi? Ayo Pak. Oke, bisa. Ayo, Pak. Pak. Oke, coba. Menurut saya Pak, pencerminan itu pemindahan posisi suatu objek ke posisi bayangan atau hasil pencerminan. Oke, gimana Bu Hengati? Apakah sama dengan pendapat dari Bu Hengati tadi? Bu Hengati bisa sama atau beda kalau Bu Hengati bercermin beda dengan yang dikatakan Ibu Siska tadi atau sama? Bu Hengati? Sama, Hengati bisa? Pak. Sama ya? Berarti sudah bisa kita simpulkan bahwa pencerminan itu adalah merupakan pemindahan posisi suatu objek ke posisi bayangan ya. Berarti kita pindahkan ke tempat bayangan dan itu merupakan bayangan. Oke, jadi saya rasa sudah bisa ya. Kemudian mengenai sifat, kita lanjut mengenai sifat-sifat pencerminan ya. Sifat pencerminan ini kita amati, coba masing-masing mengamati gambar ini. Apa yang bisa kita lihat dari sini menjadi sifat dari pencerminan ini? Misalnya, Ebit, kalau kau ditanya ya, Ebit masih itu? Ebit? Iya, iya, Pak. Oke, bayangan Iya. kau ini gambar ini adalah kau sendiri ya, kau sendiri. Iya, Pak. Kemudian kau diberikan pertanyaan seperti ini. Apakah bayangan tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan kamu? Kemudian, pertanyaan kedua, apakah setiap kali kamu mendekat ke cermin, bayanganmu juga mendekat? Atau bayanganmu itu menjauh? Oke? Pak. Kalau kamu mendekat ke cermin, apakah bayanganmu juga mendekat samamu? Tergantung, Pak. Kalau kita menjauh, dia menjauh. Kalau kita mendekat, dia mendekat. Nah, jadi itu pertanyaan Bapak tadi kan, apakah setiap kali kamu mendekat ke cermin, bayanganmu juga mendekat ya? Iya, bagaimana dengan posisi menghadap bayangan? Apakah kalau melihat ke kaca, apakah yang kita lihat atau di cermin itu muka, tampilan depan? Atau bagian belakang Pak Ebit yang nampak di cermin? Tampilan Posisi- depan, Pak. Oh, berarti berarti saling berhadapan ya? Iya, Antara betul, Pak. ya, oke. Jadi yang saya tanyakan dari pertanyaan ini, cobalah simpulkan dulu apa aja yang menjadi sifat-sifat pada pencerminan itu, sifat-sifat bayangannya. Baik, Pak. Yang pertama, Pak, bayangan dari satu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Misalkan saya tadi di depan cermin, berarti ukuran saya dengan di cermin dengan yang aslinya sama, Pak. Yang kedua, Oke, terus coba. jarak antara bayangan ke cermin sama dengan jarak bangun asli ke cermin. Jadi jarak saya, Pak, dengan cermin sama dengan jarak cermin ke bayangan, Pak. Oke, itu bisa kau simpulkan tadi dari kalau kamu mendekat, Iya, Pak. bayanganmu itu ya. Betul sekali, Oke, Pak. Yang ketiga, Pak, bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun asli. Demikian, Pak. Oke, mantap. Terima kasih. Saya rasa. Nando, gimana Nando? Udah bisa kau terima itu? Pencerminan itu apakah memang seperti itu? Iya Pak. Oh, berarti sama ya. Berarti sudah bisa kita simpulkan bahwa sifat-sifat pencerminan, bayangan pada pencerminan itu, yaitu yang pertama apa tadi Nando? Bentuknya sama, ya kan? Jaraknya sama, Pak. Oke, yang kedua, Jaraknya sama, Pak. sama. Oke, yang ketiga, saling Saling berhadapan. berarti antara sifat pencerminan sudah paham, kemudian definisinya juga sudah paham. Oke, sekarang kita lanjut ke
pelajaran selanjutnya yaitu mengenai pencerminan pada bidang koordinat. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Seperti yang Bapak katakan tadi, di mana di sini Bapak tidak akan memberikan konsepnya itu, tetapi Bapak akan memberikan masalah. Kemudian di sini akan saya kasih kegiatan-kegiatan yang akan anak laksanakan. Coba masing-masing ambil bukunya udah? Buku petanya udah ya? Buku peta? Bukunya udah ya? Kemudian coba masing-masing ini kegiatan pertama sama-sama kita bahas ya. Kegiatan pertama ini yaitu gambar bidang koordinatnya. Oke, masing-masing gambar bidang koordinat. Nandu udah? Jadi gambar? Udah, Pak. Oke. Kemudian selanjutnya coba, karena di sini kan ditanya, yaitu masalahnya adalah kita untuk menentukan bayangan dari titik A ini dan titik B. Oke, sekarang gambar titik A di bidang koordinat tadi yang kau gambar itu. Oke, udah ya. Kemudian selanjutnya tarik garis dari titik A ke sumbu X tegak lurus, ya, garis yang tegak lurus terhadap sumbu X dari titik A. Oke, selanjutnya hitung jarak, ya, hitung jarak titik A ke sumbu X. Ini nanti kita gunakan untuk menentukan letak dari aksen, ya, karena tadi sifatnya itu jaraknya gimana tadi, Nando? Jaraknya sama, Pak. Oke, makanya itu kita gunakan nanti di sini untuk menentukan aksen ini. Oke, udah gambar ya. Kemudian tariklah garis, sebuah garis ya, yaitu garis A aksen. Di mana garis itu harus tegak lurus dengan sumbu X, ya. Dan sumbu X membagi dua garis tersebut, dan itulah merupakan aksen. Oke, bisa ya? Bisa, maka coba Nando, aksennya berapa kau dapat coba? Sebutkan aja langsung. Yang 4,-5, Pak. Oke, coba lakukan kegiatan ini untuk menentukan bayangan dari titik B. Oke, langsung cepat ya, udah bisa kan? Udah, Pak. Oke, sekarang kita diminta ya, kita diminta menentukan konsep ya. Tadi kan yang pertama ini kita diminta menentukan bayangan. Selanjutnya menentukan konsep. Konsep ini nanti kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan mengenai pencerminan terhadap sumbu X, di mana kita tidak menggambar-gambar lagi ya, karena kita sudah menemukan konsep. Kita langsung. Oke, gimana anak-anak udah siap semua? Kegiatan 1? Sudah, Pak. Pak. Nando, presentasikan dulu, coba kirim lagi. Ya. Sudah, Pak. Udah saya foto dan sudah saya kirim ke Bapak. Masing sudah melihat di grup WA? Sudah, Pak. Sudah? Oke, coba langsung presentasikan aja Nando, langsung kesimpulannya. Oke. Jadi Pak, ya. Oke. Oke, jadi teman-teman semuanya, dari permasalahan tadi yang disampaikan oleh Pak Guru kita, saya menemukan bayangan dari titik A itu 4,-5 dan bayangan dari titik B itu -3,-4. Nah, jadi dari yang saya dapatkan ini teman-teman, saya melihatnya ada hal-hal yang unik ya. Bagaimana kalau setiap titik itu dicerminkan terhadap sumbu X, ternyata saya melihatnya tadi nilai X-nya nggak berubah gitu. Kemudian saya melihat nilai Y-nya berubah dan tandanya berlawanan gitu. Jadi yang saya lihat, jadi saya tarik kesimpulan tadi, jika titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah X, Y. Gitu teman-teman. Teman-teman gimana? Oke, coba gimana yang lain hasilnya? Apakah sama dengan yang Nando. Sama, Pak. Sama, Nando. Kami juga kayak gitu. sama? Sama, Pak. Sama, Pak. Oh, ada yang berbeda ini. Coba Tia gimana? Sama hasilnya? Suara Tia nggak kedengaran dari tadi. Ya Pak, saya sambil ngerjain soalnya Pak. Ada yang saya kerjain Pak. Ketua kita. Oh, lagi ngerjain. Gimana hasilnya, sama apa enggak nih? Saya cek dulu Pak. Nah, coba, Mbak. Pelan-pelan ya.
Sama? Berbeda. Itu belum tentu benar ya, Tia, ya? Yang dikerjain Nando sama kawan-kawan ini belum tentu benar ya. Ya? Atau kau bisa ada hasil yang lain, coba ditampilkan. Coba, titik A-nya 45 dicerminkan terhadap sumbu X, berapa dapat Tia? Sama? Masa Tia ini ngantuk ini ya. Masih kan, Pak? Hah? Itu masa oh ya 45 berarti kalau di 4,-5 berarti hasilnya kan, Pak? Ya kan Yang tadi A. kan ya sama nggak hasilnya? Iya, yang kedua min 3,-4. Benar ya, Pak? Sama nggak hasilnya? Tadi kan kalau tanya sama nggak hasilnya? Iya. Ya. Sama, Pak. Konsentrasi dia, Pak. Semua sama? Sama, Pak. Sama, Pak. Pak. Nggak konsen pikirannya, Pak. Oh, Maaf, lagi ngerjain Pak soal LKPD-nya, Pak. Bukan Banyak. itu, Pak. Semalam pacarnya datang itu, Pak. Jadi agak ini dia, nggak konsen dia, Pak. Oke, kita lanjut ya. Oh, kita simpulkan aja ya. Berarti sama, semua sama. Berarti sudah bisa Sama, kita simpulkan. Kalau pencerminan terhadap sumbu X, misalnya titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka A aksinya menjadi apa, Nando? Aksinya menjadi? Iya, Pak. Menjadi apa? X-nya tetap, Pak. Koordinat A aksennya jadi apa? 4,-5, Pak. Bukan, berarti lalu juga nggak dengar ini. Ini, misalnya ada titik X-nya A. tetap X ya, Pak. negatif Y, Y. Pak. Oke, bagus. Ya, X min Y, Pak. Ya. konsepnya adalah konsep pencerminan. Oke, maka bisa kita simpulkan konsep untuk pencerminan terhadap sumbu X, di mana kalau titiknya adalah X, Y, maka A aksennya menjadi X negatif. Coba Ebit, misalnya titik 65, dengar Ebit masih situ? Ebit masih ada? Ebit? Lebih ngantuk, Iya, Pak. Pak. Masih, Pak. Masih. Oh masih ya, coba titik 65 dicerminkan terhadap sumbu X. Jadi apa itu? Tadi X-nya tetap, Y-nya berubah ya? 6,5 ya, Pak. Oke, mantap, bagus ya. Bagus. Ini masih gampang ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua yaitu mengenai pencerminan terhadap sumbu Y. Di sini kita nggak usah menggambar-gambar lagi kayak Nando tadi ya. Kita pakai yang ada namanya GeoGebra, di mana semalam sudah saya kirimkan, Bapak kirimkan ya. Caranya ini sangat gampang, yaitu buat titiknya, kemudian cerminkan. Akan dapat hasilnya. Oke, saya tunggu. Coba masing-masing dikerjakan di GeoGebra. Di aplikasi. Oke. Oke. Oke, siapa yang bisa? Cepat ya. Daripada... Oke, coba. Nina bisa. Pak, saya mau tampilkan Bapak masih ada di situ. Oh, makan dulu ya. Nah, Udah makan dulu. Oke. baik teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sudah nampak teman-teman? Sudah kelihatan? Sudah, Nina. Sudah Nina. Oke, ini tampilan GeoGebra-nya ya. Lebih simpel dan menggambar. Ini hasil dari kerja kami, Pak. Ini tampilan GeoGebra-nya. Bagus. Ini dia hasil dari kami. Lalu ini alternatif jawabannya, Pak. Nah, di sini kami menjawab jika titik A 3,5, maka terhadap sumbu Y A aksennya menjadi negatif 3,5. Lalu jika titik B 4,-3 terhadap sumbu Y, maka B aksennya negatif 4, -3. Lalu jika A, misalnya A adalah X, Y terhadap sumbu Y menjadi negatif X, Y. Jadi seperti itu Pak pencerminannya terhadap sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan jika pencerminan terhadap sumbu
Y, maka koordinat X-nya berlawanan dan koordinat Y-nya tetap. Begitu, Pak. Gimana? Yang lain sama semua? Atau ada yang lain? Sama ya? Sama, sini. Pak. Dapat ya? Sama-sama. Pak. Oke, Pak. Kalau Oke. betul-betul dimasukkan ke dalam buku, pasti sama ya. Oke. Mm-mm. Apa tadi kesimpulannya? Y-nya? Ya, Pak. Ya, gimana? Kesimpulannya, jika pencerminan terhadap sumbu Y, maka koordinat X-nya berlawanan dan koordinat Y-nya tetap. Jadi kalau A-nya X, Y, A aksennya menjadi negatif X, Y. Begitu, Pak. Oke, berarti itu bisa ya disimpulkan ya. Oke, Ya, kita Pak. lanjutkan. Kita lanjutkan yang ketiga, yaitu mengenai pencerminan terhadap titik nol. Bisa nampak apa ya? Pak, Tampilannya? Pak. Nampak ya? Oke, langsung aja masukkan GeoGebra, masing-masing masukkan GeoGebra. Oke. Oke, apa yang bisa didapat? Coba bisa siapa yang langsung aja ya. Karena masing-masing sudah megang kan, masing-masing sudah megang ini. Coba satu orang mempresentasikannya. Apa hasilnya? Itu siapa yang bisa mempresentasikan ini? Langsung aja dibaca. Baca aja hasilnya. Saya, Pak. Oke, coba bacakan aja langsung apa yang terdapat. Saya, Pak. Ya. Untuk yang A, Pak, bayangannya negatif 4 dan negatif 6. Untuk yang B, bayangannya 3, minus 5. Oke. B, 3, minus 5, Pak. Yang B-nya minus 35 dicerminkan menjadi 3, minus 5, Pak. Oke, gimana yang lain? Sama? Yang lain gimana hasilnya? Sama. Sama Sama, ya? Pak. Kita simpulkan. Sama, Pak. Jadi simpulkan untuk AXY dicerminkan terhadap titik 00, maka AXY-nya menjadi Minus X, Y, Pak. minus X, minus. Minus Y. Oke, X, berarti sama ya? Y. Sama? Sama, Oke. Pak. Kita lanjut. Gampang ya? Kalau pakai GeoGebra gampang ya? Oke, Gampang, kita lanjut. Di sini terhadap garis B sama dengan X. Langsung masukkan GeoGebra. Oke, udah? Langsung dapat kan? Oke, coba Warniati langsung. Warniati Iya, langsung. Pak. Coba ya. Langsung bacakan aja kan? Kalau titik A koordinatnya 2,4 dicerminkan oleh garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah titik 4,2. Nih, yang Dan lain kalau ya. titik B, minus 3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah minus B aksen minus koordinatnya minus 3,4. Oke. Berarti titik A koordinatnya X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah A aksen koordinatnya Y, X. Itu, Pak. Oke, gimana yang lain? Sama? Yang lain gimana kerjanya? Sama, Sama Pak. dengan yang Sama. sama ya. Maka kita simpulkan di sini kalau titik X ini dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka A aksennya menjadi Y, Y, X. X. Oke, kita lanjut. Jadi yang terakhir ya. Oke, ini pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Oke, masing-masing langsung masukkan ke GeoGebra-nya tadi. Titik 47 Oke, Pak. siapa? Baik, Oke, Pak. coba. Siapa yang bisa? Presentasi dulu. Saya, Pak. Saya langsung aja ya, Pak. Oke, dia langsung aja baca. Yang lain lihat kerjaannya ya. Oke, kalau yang A 4,7 berarti dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, hasilnya min 7, min 4. Kalau min 5, yang B min 5, min 3 berarti hasilnya jadinya 3,5. Maka kesimpulannya bisa kita peroleh min Y, min X. Oke, Pak. Oke, mana yang lain sama? Sama hasilnya? Pak. Oke, sama ya. Maka itu mencerminkan terhadap garis Y sama dengan X, jika titik A, X, Y, maka A aksennya menjadi min Y, min X. Oke. Selanjutnya, karena sudah selesai kita temukan konsepnya, di sini kita
kita kumpulkan atau kita rangkum atau kesimpulan ya. Yang pertama, titik XY dicerminkan terhadap sumbu X, maka koordinatnya X, min Y, Pak. oke. Yang kedua, dicerminkan terhadap sumbu Y. Min X, Y, Pak. X, Y, Pak. Bagus. Terhadap titik asal. Min X, Min min X, Y, Pak. min Y. Oke, mantap ini. Dan terhadap garis Y sama dengan X. Y, X, Pak. Sama dengan Y. X, Pak. Oke, mantap. Maria sama Sartika tadi ya. Oke. Yang terakhir dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Min Y, min X, Pak. Y, min X. Oke, ada yang mau bertanya mengenai materi kita ini? Ada yang perlu ditanya? Oke, karena nggak ada yang mau nanya, Bapak yang nanya sekarang, ya. Coba kalau titik 8, negatif 4 dicerminkan terhadap titik asal, maka bayangannya di Ya, Pak. oke. Negatif 8,4. Oke, gimana ini betul itu? Betul Pak, betul Pak. Oke. Coba saya tanya lagi. Titik 4 negatif 5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Oke, 5 Sartika. minus 4, Pak. Oke, gimana Nando? Betul itu? Betul, Pak. Oke, bagus. Nanti semua sudah paham ya. Mengenai pencerminan sudah paham? Bisa saya sebutkan sudah paham. Oke, untuk selanjutnya tugasmu ya di rumah ya, buat rangkuman ya, rapi ya, buat rangkuman rumah, ibu tulisanmu rapi. Kemudian sudah saya bagikan di WA evaluasi kita untuk hari ini. Coba dikerjakan ya. Dikerjakan, dibuka langsung dikirim ya. Masing-masing, Pak. Oke, udah dikirim ya. Oke, udah masuk gini. Oke. Kemudian untuk PR-nya dikerjakan aja latihan 13 halaman 157. Dipilih 2 nomor. Nah, ya. 2 nomor aja. Oke. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari ya. Halo, ada yang nanya ini? Oke, nggak ada ya. Pencerminan terhadap garis ya. Halo? Ya, Pak. Oke, terhadap garis Y sama dengan H dan X sama dengan K ya. Nanti untuk pembelajaran selanjutnya. Oke, cukup di sini sampai hari ini. Semoga tetap sehat-sehat ya, dan tetap semangat di dalam pembelajarannya online ya. Tapi tadi saya sengaja ini Bapak menampilkan wajah saya di sini biar aja gambar saya bisa disimpan di HP-nya kan. Jadi kalau ya, itu Bapak bisa lihat-lihat ya kan. Kamu buat rindu Bapak. Karena tahu ya, tahu anak-anak rindu sama Bapak bisa buka HP-nya, buka LPBD-nya ya. Ya, Pak. Kami rindu sekolah, Pak. Kenapa? Kami rindu sekolah, Pak. Rindu Bapak. Alasan itu ya, rindu sekolah kan saya padahal rindu Bapak. Dua-dua, Pak. Oke ya, PR-nya tadi membuat rangkuman, kemudian mengerjakan latihan, ini 2 nomor ya. Kemudian untuk berikutnya kita pelajaran itu mengenai pencerminan terhadap garis Y sama dengan A dan garis X sama dengan K. Oke, di sini untuk mengakhirinya kita berdoa ya. Kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, selamat pagi anak. Pagi, Pak. Pagi, Pagi, Pak. Pak.